Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Bahtiar Yusuf, salah satu dosen di Politeknik Kementerian Kesehatan Sorong, jurusan keperawatan program studi D3 Keperawatan Fakfak. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen, dan untuk kali ini saya akan menampilkan video pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT. Berdasarkan latar belakang keilmuan saya, yaitu Magister Keperawatan, peminatan keperawatan medikal bedah, sehingga untuk kesempatan ini saya akan memberikan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu di jurusan keperawatan, yaitu mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan kode mata kuliah WAT 52224, di mana mata kuliah ini mata kuliah wajib yang dilakukan oleh mahasiswa untuk semester 3 dengan jumlah bobot SKS yaitu 3 sebanyak 16 kali pertemuan. Namun ada 2 pertemuan, yaitu UTS dan UAS dalam 16 kali pertemuan itu. Izinkan saya menyampaikan deskripsi singkat dan capaian profil lulusan untuk mata kuliah keperawatan medikal ini, di mana CPL ada 3, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. CPL 2, lulusan mampu melakukan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat dauratan, dan memperhatikan aspek biopsikososial dan spiritual dengan menjamin keselamatan pasien sesuai standar profesi keperawatan dengan bobot 60%. CPL 3, lulusan yang menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan dengan bobot 20%. Yang keempat, atau CPL 4, lulusan mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. Selanjutnya, deskripsi singkat tentang mata kuliah keperawatan medikal bedah untuk semester 3, yaitu mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis. Selain itu, mata kuliah ini membahas tentang kesehatan yang lazim terjadi pada orang dewasa, baik bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia, dengan metode pembelajaran yang terdiri dari ada kuliah interaktif, ada case-based learning, problem-based learning, small discussion group, collaboration learning, critical journal review, team-based learning, serta presentase kasus. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami peran perawat keperawatan medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis, infeksi endemis, HIV/AIDS, gangguan kebutuhan oksigenasi patologis, sistem pernafasan dan kardiovaskuler, gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem perkemihan dan metabolik endokrin, gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem pencernaan dan perkemihan. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen,
gangguan kebutuhan suhu tubuh akibat patologis, serta gangguan kebutuhan rasa aman nyaman, sistem imun, gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan perioperatif. Teknik penilaian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di pengetahuan, tes tertulis, tes lisan, analis atau diskusi kasus, kuis, dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk sikap, lakukan teknik observasi, keterampilan observasi, partisipasi unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan. Sehingga seluruh bentuk penilaian terdapat di dalam RPS yang meliputi rubrik penilaian masing-masing. Penugasan. Demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah perawatan medikal bedah. Selanjutnya ikuti kami untuk proses pembelajaran di dalam kelas dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Pernyataan Diri Dosen. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin mata kuliah perawatan medikal bedah ya untuk pertemuan ke-14. Jadi sebagai umat yang bertuhan, sebelum kita memulai aktivitas semoga bernilai ibadah, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Kita lanjut. Sebelum masuk di materi, kita coba ice breaking dulu untuk mencairkan suasana ya. Ya, jadi kita akan main gajah sama semut. Pernah tahu? Gajah sama semut. Gajah itu besar. Gajah itu Besar. Semut itu Kecil. Gajah itu Besar. Semut itu Kecil. Jadi permainannya adalah kalau saya bilang gajah berarti Anda bilang Kecil. kalau saya bilang semut Besar. ya. Kita mulai 1, 2, 3. Gajah itu Kecil. semut itu Besar. gajah itu Kecil. oke, tepuk tangan baru kan. Materi perkuliahan hari ini untuk pertemuan yang 14 nanti adalah menjelaskan asuhan keperawatan pasien diabetes mellitus ya. Pasien diabetes mellitus ini merupakan hasil dari nanti yang saya akan jelaskan lebih detail dari penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan ya, yang sudah kami lakukan untuk di beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Pakpak gitu ya. Ada yang tahu, ada yang pernah dengar apa itu diabetes? Penyakit, ya betul. Apa lagi? Oke, jadi diabetes mellitus tadi semuanya sudah dijelaskan. Diabetes mellitus adalah gula darah yang penyakit yang gula darah tinggi. Kalau orang di rumah atau di tetangga bilang penyakit gula. Penyakit gula. Kita lihat, ya. Ini ada diabetes, ada prediabetes, ada normal. Jadi normalnya ada gula di dalam darah. Normalnya, tapi tidak boleh lebih dari 200. Kapan lebih dari 200? Dikategorikan dia diabetes. Dengan 2 kali pemeriksaan sampai 3 kali pemeriksaan. Diperiksa 200, diperiksa lagi 210, diperiksa lagi 300 Pak. Diabetes. Tapi ada yang masuk dengan prediabetes, belum diabetes, masih bisa ditolerir 140 sampai 199. Ada juga yang normal, kurang dari 140, kurang dari 100 kalau gula darah puasa, dan kurang ada HbA1c-nya adalah kurang dari 5,7. Gitu. Ya. Inilah yang dimaksud dengan diabetes. Diabetes itu adalah penyakit metabolik kronik. Metabolik kronik yang sudah lama, kronik itu sudah lama. Ya. Ada tanda dengan hiperglikemi, kelebihan gula di dalam darah. Tadi kan sudah saya bilang, ada memang gula di dalam darah, tapi tidak lebih dari berapa? 200 mg per desiliter. Tidak lebih dari situ.
Jadi ada nanti tenaga kesehatan periksa pasien 2 kali pemeriksaan lebih 200 setelah dia cek glukosa darahnya, indikasi atau diagnosis diabetes. Akibat gangguan sekresi insulin atau kerja insulin atau keduanya kalau masalah. Ya, dia akan menyebabkan metabolisme karbohidrat, protein dan lemak, dia akan mengganggu. Sehingga akan menyebabkan apa? Menyebabkan yang namanya komplikasi. Ada luka kakinya, ada rusak atau gangguan fungsi ginjal, ada katarak, ya. Dengan gula basah gula kering? Ya. Ya. Setelah belajar dari sini, pulang ke rumah, tidak ada lagi gula basah gula kering. Semua bisa basah, semua bisa kering. Tapi ada yang dimaksud dengan tipe 1, tipe 2, gestasional dan spesifik lain. Apa itu tipe 1? Organ yang memproduksi insulin itu biasanya tidak bisa menghasilkan insulin atau hanya menghasilkan tapi sangat sedikit. Apa yang menghasilkan insulin? Pankreas. Ya, pankreas. Ada lagi dalamnya pula-pula Langerhans namanya. Dia yang memproduksi insulin. Pankreasnya bermasalah, tidak bisa memproduksi insulin atau hanya sedikit yang diproduksi. Itulah dimaksud dengan tipe 1. Kalau tipe 2, ini resistensi insulin disertai penurunan sekresi insulin. Insulinnya berproduksi, tapi ada resistensi, kekebalan insulin dan sekresi insulinnya yang menurun. Ya, ini paling banyak ditemui, hampir 90% lebih pasien yang mengalami diabetes itu dia tipe 2. Kalau yang tipe 1 tadi anak-anak biasanya dijumpai pada anak. Ya, dari lahir dia memang butuh insulin. Jadi insulin mereka dapat dari mana? Dari oral, obat minum, dan obat suntik atau injeksi. Mungkin pernah dengar atau pernah lihat orang setiap mau makan disuntik. Pernah? Nah, setiap mau makan disuntik. Jadi kalau 3 kali makan, 3 kali suntik. Itu diabetes tipe 1. Tapi diabetes tipe 2 juga bisa. Ada juga orang yang tiap makan suntik, tiap makan suntik. Ada juga obat yang dikonsumsi. Karena insulinnya yang kurang atau insulinnya yang resisten. Yang insulinnya tadinya harusnya dia larut dalam darah dan menjadi energi, ya, dari kegiatan energi sehingga tidak terjadi saluran itu menyebabkan apa tadi? Hiperglikemi, ya, kebanyakan gula dalam darah. Terus ada gestasional pada saat dia hamil, boleh setelah melahirkan normal kembali atau ya dia bisa tetap diabetes. Kalau bapak ibunya menderita diabetes, anaknya kemungkinan besar menderita diabetes. Ya, bapak ibunya itu. Tapi bisa dimodifikasi. Karena faktor yang tidak bisa dimodifikasi adalah keturunan kan. Kita kan tidak bisa memilih saya mau lahir di keluarga mana, di ibu bapak siapa kan. Tapi kita bisa memilih saya mau hidup sehat dengan tidak merokok, dengan tidak minum minuman keras, dengan tidak begadang, dengan tidak stres yang berkepanjangan. Ya toh? Bisa memilih itu kan? Itu kan. Terus ada pola makan. Kita bisa pola makan bisa kita pilih, kecuali mungkin karena ekonomi yang kurang. Tapi sekarang kan bukan berarti harus mahal makanan yang baik dan bergizi. Itu. Terus ada kepatuhan obat yang mempengaruhi. Nanti dikaji semua ini pada pasien diabetes. Nanti ada lagi pemeriksaan fisik lainnya. Ya, nanti kita masuk untuk pemeriksaan fisik lainnya pada saat pengelolaan asuhan keperawatan atau pada saat case tadi. Nah, nanti ada case tadinya. Dikasih Anda kasus, silakan Anda diskusikan, silakan Anda pecahkan masalahnya, apa jalan keluarnya sampai dengan evaluasinya. Seperti itu. Riwayat hiperglikemi. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Pernah dengar diagnosa keperawatan? Nah, diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dengan diabetes adalah 1. Ketidakstabilan kadar glukosa darah. Biasanya ada dengan DS dan DO-nya kan? DS dan DO-nya kan? DS dan DO itu bisa dapatkan dari apa? Dari keluhannya pasien. Pasien sering kencing, sering minum, sering makan. Keluhan utama. Pasien mengatakan kelemahan, susah tidur, buang air kecilnya itu dikerumunin semut. Ya, bisa jadi. Terus ada risiko infeksi. Mungkin karena sudah ada tadi apa? Komplikasi. Kakinya sudah mungkin luka. Ada divisi pengetahuan. Dia tidak tahu diabetes itu apa. Dia tidak tahu pencegahannya, pengobatannya. Itu.
gangguan integritas kulit berhubungan dengan karena mungkin ada luka, ya, atau ada lesi misalkan. Terus ada nyeri kronis atau neuropati, intoleran aktivitas, dan resiko perfusi perifer yang tidak ada. Jadi kalau misalkan tadi intoleran aktivitas, berarti intervensinya adalah untuk mengatasi masalah intoleran aktivitas, ya. Jadi kalau intervensi ini tidak akan berdasarkan diagnosa, seperti itu. Ada bentuk tanda buruk saudara, observasi tanda hiperglikemi. Tanda hiperglikemi tentunya tadi ada buruk saudara. Tripoli adalah poliuri, polidipsi, polipagi. Banyak minum, banyak miksi atau banyak kencing dan banyak makan. Ya. Dan kolaborasi pemberian insulin. Insulin itu tadi yang diberikan. Karena yang apa tadi yang secara konsep adalah Pulau Langerhans tidak bisa memproduksi insulin atau produksi insulinnya berkurang. Atau insulin yang dihasilkan oleh Pulau Langerhans ini dia resisten terhadap sel targetnya, sehingga butuhlah insulin dari luar. Seperti itu. Terus ada pantau cairan dan edukasi diet. Yang penting nanti yang saya akan jelaskan lebih detail adalah edukasi diet dan pemeriksaan kaki. Ini edukasi, saya sudah masukkan. Edukasi penyakit diabetes. Ini yang penting, cara minum, pemeriksaan gula darah mandiri, diabetes, aktivitas fisik, dan pencegahan daripada komplikasi. Bagaimana? Terlalu cepat cara menjelaskan? Tidak? Jelas? Jelas. Edukasi pasien diabetes. Pengolahan diabetes, edukasi kesehatan, terapi nutrisi medis, aktivitas fisik yang teratur, minimal lebih dari 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. Ini yang saya maksud adalah instrumen atau alat untuk menilai skor keparahan pasien yang mengalami luka kaki diabetik atau bahasanya diabetic foot ulcer. Ya, skornya seperti ini. Ini DFOS merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan lupus diabetik. Semakin tinggi nilainya maka semakin parah luka diabetes. Semakin rendah maka semakin bagus proses penyembuhannya. Selanjutnya, ini tadi untuk menilai perkembangannya ini kita menggunakan skor DFOS, Diabetic Foot Ulcer Assessment Scale. Ya, jadi kita nilai luas lukanya, panjang kali lebar, dalamnya, terus jumlah slot, jumlah yang nekrotik, ya. Selanjutnya kita lihat epitelisasi, ya. Ada 9 item yang kita nilai untuk menentukan dia skornya berat, ringan atau sedang. Ini komponen nilainya tadi yang saya maksud. Pertama adalah kedalaman luka, ukurannya, panjang kali lebar, ada penilaian area luka, peradangan infeksi, dia masuk tahap peradangan. Terus ada jaringan granulasi, ya, persentase jaringan granulasi yang menutupi permukaan luka. Yang tadi kita bisa lihat yang gambar pertama ke yang kedua sudah ada jaringan granulasi, toh? Sudah yang tadinya dalam sudah mulai mungkin menutup. Terus jaringan nekrotik, apa itu jaringan nekrotik? Jaringan yang mati, biasanya dia ada dengan warna hitam. Kalau dapat jaringan mati pada pasien yang mengalami luka diabetes, maka harus diangkat, harus dibuang, digunting, namanya didebri, ya. Ini kita bisa lihat luas jaringan nekrotiknya, terus ada maserasi, kerusakan kulit sekitar, ada yang kita lihat ada yang terkelupas, ya. Terus ada titik luka, ada tunneling atau daerah buah dalam luka, ada tadi daerah buah kan? Itu bisa dinilai. Ini harus lebih tinggi dibanding skor besok. Atau skor hari ini lebih rendah dibanding skor hari kemarin. Ada lagi yang kedua. Ini adalah instrumen Diabetes Knowledge National, pengetahuan pasien tentang diabetesnya. Jadi Anda nanti mempelajari instrumennya. Instrumen itu apa? Instrumen itu adalah alat yang kita gunakan untuk memeriksa pasien, untuk mengetahui pengetahuannya atau kemampuannya pasien, ya, itu adalah instrumen. Nanti saya kirimkan instrumennya di link semua, Anda bisa buka.
Ini tingkat pengetahuan mengenai diabetes yang terdiri dari apa? Mulai penyebabnya, tanda dan gejala, pengobatan, komplikasi, diet, olahraga, serta perawatan kaki diabetes. Dasar utamanya tadi sudah kita pelajari, ya, mulai dari komplikasi kulit tadi sudah sampai di perawatan kaki. Oke, selanjutnya adalah karakteristik instrumen ini. Ada 24 pertanyaan. Jawabannya ya tidak saja pasien. Yang ketiga, yang terakhir adalah instrumen DSMQ, Diabetes Self Management Questionnaire. Bagaimana dia terhadap perawatan dirinya. Kalau tadi ada pengetahuannya, yang ini adalah bagaimana pengetahuannya bagus, perawatan dirinya bagus juga. Ya, di hasil penelitian saya, ya, kita cek dulu pengetahuannya pasien. Setelah kita cek pengetahuannya pasien, kita dapat skornya berapa. Kita anggaplah skornya 30. Setelah kita tahu skornya 30, kita tingkatkan skor 30. Bagaimana caranya? Berikan dia edukasi, pengetahuan. Oh, kita berikan dia pengetahuan. Setelah diberikan pengetahuan, cek menggunakan instrumen tadi yang kedua. Pengetahuan kan? Setelah dapat nilai poin 40, 60, baru kita cek juga ini DSMQ-nya. Berarti kalau pengetahuannya bagus, perawatan diri atau self care akibat dia mengalami diabetes harusnya lebih bagus. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Kualitas hidupnya meningkat, tidak terjadi komplikasi, dan bisa berproduksi lebih baik. Bisa normal seperti orang umumnya. Itu. Ini ada 16 butir pertanyaan. Kalau jawabannya saya setuju, setuju netral, dan tidak setuju. Apa yang kita lihat? Monitor glukosa darah. Dia bisa mencek sendiri. Oh, glukosa darahnya tinggi. Dia sudah bisa beli alat sendiri. Ya, dia bisa cek alatnya sendiri. Terus kepatuhan minum obat. Dia tidak pernah alfa minum obat. Terus kepatuhan diet. Diet tentang jumlah karbo, jumlah nasi atau apa orang makan di sini kalau selain nasi? Patatas ya? Patatas toh? Nah, itu dia bisa koordinasi, dia bisa koordinir. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Ada aktivitas fisik yang dilakukan. Kunjungan kontrol ke fasilitas kesehatan, perilaku makan, kemampuan perawatan diri atau sebagainya. Jadi sampai di sini untuk materi diabetes mellitus. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan, yang mau bertanya boleh. Silakan, siapa namanya? Perkenalkan. Perkenalkan Bapak, nama saya Najwa Sasabila Tatibi. Bisa bertanya Bapak, di sini kan saya punya nenek. Dia sudah suntik insulin selama 1 tahun. Kira-kira kalau sudah 1 tahun lebih atau lebih dari 1 tahun, kira-kira apakah bisa suntik insulin itu diberhentikan atau seumur hidup harus insulin terus Bapak? Mungkin itu saja dari saya Bapak. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Ini langsung pengalaman, ya. Neneknya mengalami diabetes, sudah suntik insulin 1 tahun. Bisa nggak berhenti? Kita, karena yang memberikan resep insulin itu adalah dokter, jadi tidak bisa langsung otomatis berhenti. Harus kontrol ke dokter. Kalau 3 bulan terakhir atau beberapa bulan terakhir ternyata glukosa darahnya bagus, pelan-pelan bisa itu lepas dari insulinnya. Tapi kebanyakan orang kalau sudah insulin, ya itu insulin tapi tidak terkontrol yang lainnya, maka glukosa darahnya tetap tidak bagus, tetap tinggi. Itu glukosa darah kalau tetap tinggi, tetap harus suntik insulin terus. Penyakit diabetes ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Sebelum terkena penyakit bisa dicegah. Kalau sudah terkena penyakit berarti harus dikontrol. Gula darahnya harus standar, tadi berapa normalnya? Di bawah 200. Ya toh? Kapan Anda di bawah 200 gulanya? Normal. Kalau normal hidupnya sama seperti orang sehat. Ya? Tapi ada orang yang suntik insulin terus. Karena memang setelah diperiksa pankreasnya tidak memproduksi insulin. Itulah yang harus disuntik terus. Atau harus minum obat terus. Ada juga pasien yang minum obat cukup tanpa insulin, tapi ada juga yang minum obat tidak mempan,
harus untuk insulin. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, selanjutnya kita absen. Jadi absennya di ekling, ya. Kita absen di ekling. Absennya tidak usah pakai barcode karena saya biasanya memang tidak suka kalau barcode, ya. Saya langsung, karena saya hampir tahu semua mahasiswa, saya lihat langsung mukanya setelah absen, ya. Di mana ada? Hadir Bapak. Oh, Aisyah, Hadir Bapak. Ratna, Alomina, Hadir Bapak. Siti, Hadir Bapak. Walia, Rahmadia, Venus, Citra, Hadir Bapak. Ayadin, Hadir Bapak. Crescencia, John, Hadir Bapak. John, Hadir, Hadir Bapak. Gerard, Elizabeth, Hadir Bapak. Elisa. Hadir Bapak. Elisa ini apa sih kamunya? Ya. Jen, Andian Selauca, Hadir Bapak. Kristensia, Najwa, Fadila, Silva, Jessica, Alfa Bapak. Priel. Ini yang kalian tadi hilangnya. Iya Bapak. Cantika, Hadir Bapak. mulai rajinnya. Yunika. Ya. Baik. Baik, demikian kali ini. Kalau ada pertanyaan, tugasnya nanti saya kirim ke Epi. Ada dalam bentuk kelompok dan ada dalam individu. Nanti minggu depan dipresentasikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh, salam sehat. Sehat Indonesia bersatu. Baik, terima kasih ya. Ya Bapak.